Dok banana. Mutina kabar mula saja. Oke, puji Tuhan kabar mula saja mau masa siap untuk ikuti pembelajaran kita hari ini? Oke, baik sekali. Nah, sebelum belajar, Ibu Ngete semua pimpin kita doa. Ketua kelas. Ketua kelas. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ketua kelas yang sudah pimpin kita masih. Nah, sekarang Ibu dengan Ketua absen. Mari Ibu bego ngaram Yunan mau hadir Stefania Senda. Oh, oke, baik sekali Sejak Mio hadir masa, pertahankan teruskan kehadiran Mio Nah, kalau ngajar sekolah, Mio ketinggalan kok pelajaran. Nah, Ibu Mora kita tahu kok ini kesepakatan kelas Nah, kok kesepakatan kelas kita jana, Mio tuh tahu atau kok Ibu tuh tahu? Oh, malu. Oh, dibunuh Ibu tuh tahu Oh, oke. Mari Ibu tuh tahu misalnya sih model kesepakatan kelas kita aja. Kesepakatan kelas kita jadi pertama Nah, mari Ibu sementara menjelaskan materi jengnya. Ini lo kenapa ini disebut? Setuju? Oke. Nah, kedua, mari ini mendengar tanah atau menjawab pertanyaan tak ada 25. Setuju? Oke. Ibu rasa cukup sudah dua kesepakatan kelas kita jana Nah, Ibu harap kesepakatan kelas yang kita sudah setujui bersama dapat dijalankan dengan baik. Baik. Nah, oke, baik sekali Hai, kita break dulu, kita nyanyi dulu. Itu apa lagu tentang ini komponen ekosistem. Oke, menurut kita nyanyi sama-sama ini masa kita nyanyi lagu komponen ekosistem. Ayo kita belajar komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi dua macam, komponen abiotik dan komponen biotik. Ayo semua kita simak bersama. Komponen biotik adalah makhluk hidup, tanaman, manusia, hewan dan bakteri. Sedangkan abiotik adalah benda mati, matahari, air, tanah, udara. Oke, pertama dulu kita. Oke, silakan duduk. Semangat ya toh? Semangat toh? Kita nyanyi dulu semangat ya toh? Semangat ya. Sekarang ini tanam yuk. Sekarang coba bayangkan ya anak-anak. Jika halaman sekolah kita jana, tanaman kelas kita jaya, mendapatkan mata lezat. Tahu apa yang akan terjadi? Yang doa ada 5. Oh, oke. Geri? Oke, bagus sekali Tanaman ngemata. Kiri sampai ini ada tanaman atau ngemak tanah. Kenapa? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Geri. Karena tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Mustafa apa kali? Oh, oke. Aurel apa? Oh, Aurel kada kok ini apa? Hewan-hewan ngela aku ngemata karena tidak ada kok cahaya matahari. Tepuk tangan dulu untuk Aurel.
Nah, jadi nyimak kelezatan penting ya anak-anak, penting kok baik. Nah, penting toh dari ko makalazat ai tanaman nih maka musta go hewan-hewan kecil ko hewan-hewan kecil daw na ngela aku ngema. Nah, sekarang ibu dengan tunjuk ko yung gambar, perhatikan ya. Sekarang ibu tunjukkan yung gambar. Bisa mau dijaga gambar ya. Tere. Ini bisa lain. Wah. Bisa. Bisa lah gambar pertama aja. Sekarang ini pindah gambar kedua. Balik ke gambar kedua aja nah. Bisa lah. Bisa dia mau gambar tahu ya. Bisa lah toh. Ini tanam miu. Miu iso ko gambar pertama, ko gambar kedua na perbedaan apa? Oh, bagus sekali ya. Nanti kita iso kali. Ko ini kita iso ko gambar pertama jana kolam tuh bersih. Kita iso ika iso ika la boso, masa tanaman jana dan boso, tanaman dapat tumbuh dan berkembang. Kita iso kali ke tanaman yang gambar yang kedua. Kita iso gambar kedua jana kolam yang tercemar, ika boso temakta. Maksud iso ke tanaman-tanaman demakta. Jadi anak-anak makhluk hidup dan lingkungan itu saling mempengaruhi. Kita iso ke gambar pertama jalan mana? Mali lingkungan yang sehat, sehat, maka ika boso, ika sehat, tumbuhan boso. Baik iso ke gambar kedua, mali lingkungan yang tercemar aja. Ika boso temakta, masuk tumbuhan temakta jadi tumbuhan baik atau? Jadi hubungan antara makhluk hidup nih lingkungan saling berhubungan. Dari ke gambar yang ibu tunjukkan miu, mesti pertanyaan-pertanyaan tahu ada hubungan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini peserta didik akan belajar mengenali komponen biotik dengan abiotik, melihat hubungan keduanya, dan menganalisis apa yang terjadi jika salah satu komponen berubah. Hari ini tulisannya. Sekarang kita baca sama-sama. Peserta didik belajar mengenal komponen biotik dan abiotik, melihat hubungan keduanya, dan menganalisis apa yang terjadi jika salah satu komponen berubah. Jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Sekarang ibu tunjuk kalian ke video ya. Ini perhatikan baik-baik. Ibu buka ya. So model video aja ya. Selama ini pertanyaan. Madu sekedar komuni. Tak ya. Muni, iso dipaham model selama ini pertanyaan. Ngiso toh? Ini adalah ekosistem sawah, tempat makhluk hidup berinteraksi.
Padi adalah produk. Semua makhluk hidup saling bergantung di ekosistem sawah. Di sawah ada banyak makhluk hidup mati, sisa tubuhnya akan terurai. Inilah ekosistem sawah. Semua makhluk hidup saling berhubungan. Yung muni ka to? Lagi mo na tanam yung. Saya bisa menyebutkan komponen biotik dalam video itu muni karena mana komponen biotik dalam apa saja. Nah, yang itu angkat tangan. Oh, oke, Aurel. Oh, oke. Yang lain? Betul ya. Kalau dalam video lama itu komponen biotiknya lah tuh nego ini deke, terus lah tuh nego ini tani, nego apa mama, terus lah tuh nego apa kozu, nego harga. Nah, mesti go komponen abiotik. Komponen abiotik dalam video lama itu apa? Itu aku angkat tangan. Oke Nino. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya saya balik. Oh, oke, bagus sekali ya. Nah, dalam komponen abiotiknya lah tuh ego baik biotik ya. Abiotik. Nah, dalam komponen abiotik lah tuh ego baik tanah, mata lezat, nego suhu, kelembapan. Jadi yang Miu sebutkan nama karena termaksud dalam komponen biotik nego komponen abiotik. Nah, ini yang tanah kali Miu hubungan antara mama nego mata lezat. Saya itu angkat tangan. Oke, Fanya. Iya, bagus sekali ya, Fanya. Mama membutuhkan mata lezat untuk tumbuh dan berkembang. Tahu nah, hubungan antara komponen biotik nego komponen abiotik. Komponen biotik lama daw mama, terus daw komponen abiotik daw mata lezat. Berarti mereka daw saling berhubungan antara komponen biotik antara padi nego abiotik daw mataharina. Mereka saling berhubungan. Mama tahu membutuhkan ini mata lezat untuk tumbuh. Nah, kalau hubungan antara ini page nego haga. Nah, mari itu angkat tangan. Oke, Putri. Iya, bagus sekali ya Putri. Hubungan dapat page Kago haga ini kata do makan belalang. Sekarang coba mimagasi modi mali go pagi jana mali pagi do na makta karena bayi tercemar. Dona apa yang akan terjadi pada haga? Mari go kata do makta kamu tercemar karena bayi tercemar. Apa yang terjadi pada belalang haga do? Apa yang terjadi? Ya, nah itu angkat tangan. Oke Nino, ya bagus sekali ya Nino. Berarti haga kesabo. Berarti haga kesabo so karena pagi lama tuh makta pagi lama tuh makta akhirnya haga dono kesabo so. Sampai Miu bunuh kada ini pagi itu kesabo so dana kenapa? Oh, oke, bagus sekali ya. Karena haga tahu baik dek haga tahu makanya haga tahu ini kesabo so karena haga tahu lama demakta makanya haga tahu kesabo so. Mas tahu jika terjadi kekeringan
Juga terjadi kekeringan, baik AI. Apa yang terjadi pada sawah? Iya, bagus sekali ya. Mama ngimata atau kuzu dong ngimata. Maksud apa lagi? Hewan-hewan anu ngela atau ngimata maligo terjadi kekeringan. Baik na. Jadi mama atau kuzu dong ngimata. Maksud hewan-hewan akan pergi akan laa atau akan mata. Jadi anak-anak, perubahan suatu komponen akan mempengaruhi seluruh ekosistem. Contoh lama ya, misalnya ini pagar mata karena air tercemar. Tahu kan ini pagar kan keseksa woso, malah terjadi kekeringan. Berarti mama atau kuzu itu akan mata, hewan-hewan kecil dan akan mata atau laa. Berarti suatu komponen itu dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Nah sekarang ibu dengan mau jelaskan materi singkat untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu jelaskan, catat ya. Oke. Biasanya sih ibu dengan menjelaskan materi kita hari ini. Ekosistem adalah tempat tinggal makhluk hidup yang di dalamnya ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pada umumnya, ekosistem dibagi menjadi dua macam. Sehingga ekosistem itu kan dibagi menjadi dua macam. Dan apa saja? Oke, bagus sekali ya. Ada komponen biotik, komponen abiotik. Komponen biotik itu komponen yang terdiri dari semua makhluk hidup yang berada dalam sebuah ekosistem. Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang berada dalam sebuah ekosistem. Misalnya manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dalam komponen biotik itu dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Saya tahu kelompok apa saja. Ya, bagus sekali ya. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Teiso yang pertama adalah produsen. Produsen itu atau penghasil. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Terus yang kedua ada konsumen. Konsumen atau pemakai. Jadi konsumen itu adalah organisme atau makhluk hidup yang bergantung pada si produsen itu atau penghasil. Karena dia itu tidak bisa membuat makanannya sendiri, tidak bisa menyediakan atau membuat makanannya sendiri, makanya dia membutuhkan si produsen atau penghasil. Dalam konsumen itu dibagi lagi menjadi beberapa tingkat. Ada yang tingkat pertama itu ditempati oleh makhluk hidup pemakan tumbuhan atau herbivora. Kemudian tingkatan yang kedua itu ditempati oleh makhluk hidup pemakan daging. Dan ada tingkatan yang terakhir adalah tingkatan ketiga. Tingkatan 3 itu biasanya merupakan makhluk hidup pemakan segala atau omnivora. Dan yang terakhir adalah pengurai. Jadi pengurai itu adalah organisme yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Jadi dalam sebuah ekosistem itu contohnya itu adalah hubungan antara
biotik dan abiotik dalam sebuah rantai makanan. Di sini Ibu akan menuliskan contoh hubungan biotik dengan abiotik dalam sebuah rantai makanan. Jadi semua ya. Nah, jabarlah rantai makanan yang ada di sawah. Nah, jadi anak-anak, rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan agar bisa hidup dan tumbuh. Kita lihat yang pertama apa aja mama atau kusulang. Nah, jadi mama aja kusuja ini dia tuh sebagai produsen, karena mama atau kusuja ini kan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Mama atau kusujanya membutuhkan ini mata lezat, baik dan tanah untuk dapat bertumbuh. Misal kita iso fagejana, dia tuh termasuk konsumen tingkat 1. Fagejana kalau padi, karena fagejana tidak dapat menyediakan makanannya sendiri, dia membutuhkan si produsen atau mama sujana ya. Berarti fageja mama melestau fageja ini fageja ini fagejana konsumen tingkat 2. Pemakan apa tadi? Pemakan daging atau apa? Karnivora. Mali ini fagejana termasuk apa? Pemakan tumbuhan. Berarti dia termasuk herbivora. Nah, berarti kita iso balik. Gonipaja page. Gonipajana konsumen tingkat 3. Jadi kita iso balik tangi. Nah, tangi tangi pemakan omnivora ya, pemakan segala. Dan yang terakhir adalah bakteri. Nah, bakteri ini adalah menguraikan sisa makanan atau sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat hara yang membantu padi bertumbuh. Nah, misalnya mama atau kusuja maka membutuhkan matahari tanah untuk dapat bertumbuh. Atau hubungan antara biotik dengan abiotik. Mari biotik tahu ini mama atau kusu, abiotiknya ada mata lezat, mesti ini apa? Baik, nego tanah. Kemudian fage. Fage tahu kalau mama atau kusu tahu untuk
Untuk sebagai makanan nyata kita iso fage tahu kago mama atau kuku tahu sebagai makanannya. Maksud kita iso wali ini fage kago fage tahu sebagai makanannya juga sama kan nipa dan kago fage sebagai makanannya untuk bertahan hidup. Sama dengan tangi kago nipa untuk sebagai makanan untuk bertahan hidup. Kemudian terakhirnya bakteri jadi bakteri itu menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati, dia menguraikan menjadi zat hara untuk untuk supaya itu dapat bertumbuh dan berkembang. Nah, contohnya misalnya fagaja. Misalnya populasi fagajana berkurang, apa yang akan terjadi? Fagajana, mari populasi fagajana berkurang, itu apa yang akan terjadi? Ya bagus sekali mama aja atau suja akan bertambah banyak karena fagajana tiada atau berkurang tadi tahu, makanya mama jana atau suja akan bertambah banyak. Kemudian pakai ini juga ini deh pakai juga akan kekurangan makanan karena fagajana populasi fagajana tidak ada atau berkurang. Kemudian nipa dan juga akan kurang makanan. Melestari elang dan akan kesulitan tangi juga akan kesulitan mencari makanan. Jadi misalnya aku pakai atau populasi pakai karena tidak ada atau berkurang, apa yang akan terjadi? Bagus sekali berarti ini fagajana akan bertambah banyak dan mama atau sujanya akan berkurang karena apa? Karena populasi pakeja berkurang, melestari ini fagajana akan bertambah banyak karena tidak ada yang memakan faga, sehingga mama atau sujanya akan berkurang karena dimakan oleh fagajana. Melestari nipa dan akan kekurangan makanan karena populasi pakejana berkurang. Kemudian misalnya nipa. Misalnya populasi nipa bertambah banyak. Karena apa yang akan terjadi? Bisa juga nipa bertambah banyak, berarti pakejana akan berkurang karena dimakan oleh nipa. Berarti fagajana akan bertambah banyak padi juga akan berkurang atau sedikit karena dimakan oleh fagaja. Karena pakejana habis dimakan oleh nipa. Kita isowali misalnya tangi bertambah banyak, apa yang terjadi? Oke, bagus sekali berarti populasi nipa aja akan berkurang karena dimakan oleh tangi.
Jadi anak-anak, semua makhluk hidup di rantai makanan itu saling berhubungan. Ya toh saling berhubungan toh. Bisa kok mama nego apa nama kok harga itu saling berhubungan toh. Nah, misalnya jika ada yang hilang atau terlalu banyak, keseimbangan alam juga akan terganggu. Misalnya tadi maligo ini populasigo ini harga bertambah banyak, berarti akan terganggu jago mama atau kusuk, berarti mama aja akan berkurang atau jumlahnya akan sedikit. Sama halnya misalnya apa aja pakai maligo ini berkurang atau populasi pakainya berkurang, berarti kondisi pajana akan kekurangan makanan karena kondisi pajak harus pakai dan belala atau pagajana harus mama atau konsum. Karena itu kita harus menjaga alam dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oke, saya paham nggak? Paham nggak kemarin? Tuh baik, tuh. Oke. Mali miu paham kan? Sekarang ini ngebagi miu kelompok. Jadi bagi miu 3 kelompok ya. Jadi ke kelompok pertama nanti miu akan mengamati baik. Jadi masing-masing kelompok miu akan mengamati di lingkungan sekolah kita aja. Kelompok 1 miu mengamati jago taman, terus kelompok 2 miu mengamati sekitar pohon, dan kelompok 3 miu mengamati pot tanaman. Oke, sudah. Nah, kelompok 1 miu tadi mengamati jago apa? Miu mengamati jago taman. Kelompok 2 miu mengamati jago sekitar pohon. Nah, kelompok 3 miu mengamati di taman pot tanaman. Oke. Nanti miu keluar kelas miu amati ya. Di sini ibu bagi miu LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti di sini ada tabel, identitas tabel ada untuk hasil pengamatan miu Misalnya, untuk hasil pengamatan miu yang mau di taman, mau di sekitaran pohon, pot tanaman. Nanti miu isi ada komponen biotik, komponen abiotik. Miu amati apa saja yang miu temukan, ada komponen biotiknya, ada komponen abiotiknya. Miu tulis Jadi komponen biotik miu tulis komponen abiotik miu tulis oke. Nanti ibu ngebagi miu ini LKPD aja, tabel makanan yang miu isi. Kelompok 1 lama gitu. Jatuh. Miu mengamati jago sekitar taman, mesti kelompok 2 mengamati jago sekitaran pohon, kelompok 3 miu mengamati jago sekitaran pot tanaman Oke. Nah, miu isi jago kolom ada komponen biotik, komponen abiotik. Dan yang miu temukan miu tulis yang miu temukan termaksud komponen biotik atau komponen abiotik. Atau lama tadi ibu jelaskan komponen abiotik itu buah saja, mesti komponen abiotik dan buah. Sekarang miu amati di luar lingkungan sekolah jam. Sekitaran ini sekitaran sekolah aja Mai miu amati saya baru terus sekitar lingkungan sekolah kita aja masing-masing kelompok silakan miu keluar miu amati jago lingkungan sekolah kita. Ibu kasih waktu miu 5 menit kakak demo. Miu keluar sih.
Oke anak-anak, waktu pengamatan Miu mau lihat. Sekarang Miu silakan belajar kelas. Kita kerja kelompok bersama. Oke. Maisi kita. Maisi lo jago kelas. Bagus sih. Kau jago kelompok Miu. Hasil pengamatan yang Miu temukan kamu Miu tulikan. Tulikan. Miu tulikan. Sekarang jago LKPD nah. Tabel jana kan Miu isi atau komponen biotik, komponen abiotik. Kelompok 1 Miu tulikan. Jana. Bagus ya. Kelompok 2. Jana kelompok 3. Bagus. Sudah Miu mau sih Miu kerja ke bagian B itu analisisnya hubungan misalnya jago kelompok 2 mata tulis go apa aja komponen biotik jana go rumput bisa go komponen abiotik kan sinar matahari. Sekarang Miu tulis go bagian go analisis hubungannya misalnya kalau lama go rumput rumput mendapatkan sinar matahari. Itu termasuk komponen apa? Rumput itu termasuk komponen apa? Sinar matahari itu termasuk komponen apa? Kami jelaskan. Kenapa rumput itu mendapatkan sinar matahari? Itu bagaimana? Ditulis. Itu baik. Ngeto? Oke. Miu kerja sama-sama dalam kelompok Miu ribut mali Miu busana karena ibu karena jago teman Miu kan aja ibu nah kerja masing-masing kelompok jago kelompok 1 Miu kerja deko kelompok 2 mulai Miu sama kelompok Miu. Gue kasih Miu waktu 5 menit. Mau sih. Mari kita bisa karena ibu Oke, sudah kau kemarin? Nah, besok. Nah, kelompok 2. Ini tulis sih hubungan apa? Tulis kan? Oke, bagus ya. Buku kelompok 3. Sudah tak? Kelompok 1. Sudah kan? Sudah toh? Sekarang ibu lihat perwakilan kelompok maju jadinya presentasi hasil kerja kelompok Miu hasil pengamatan Miu jaluana lingkungan sekolah hasil pengamatan Miu apa terus analisis hubungan dengan apa. Silakan maju presentasi. Kelompok 1, 2, 3 silakan maju satu kali dulu presentasi satu-satu Oke, kelompok 1 presentasi sih. Hasil pengamatan dulu apa? Ditemukan apa? Bagus sekali ditemukan apa lama? Metu, mesti tanah, mesti apa kali? Mereng. Oke. Hubungan mata. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 2. Kelompok 2 bila mana itu apa sekitaran pohon toh? Sekitaran pohon namun itu bukan apa? Ini presentasi sih. Yang lain. Sungai.
Berarti kelompok tuh presentasi, kelompok lain presentasi nah dia sengen. Ditemukan kok apa? Oh ditemukan kok apa? Oh neko tanah, neko mere, neko gua apa hati. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oh kemarin ibu gua analisis ngakana meremote. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terakhir kelompok 3. Ditemukan kok apa lama? Oke, bagus lagi. Hubungannya? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Kumpul ya, gua hasil kerja kelompok ini kumpul ujiannya. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang dengan meluruskan kembali ke hasil kerja kelompok Miu lama atau hasil mulai dari ini hasil pengamatan Miu ya. Maupun ke kelompok 1, kelompok 2, nih ke kelompok 3, ini rata-rata ke hasil pengamatan Miu nah rata-rata sama ya kelompok 2 nah. Ke kelompok 1 Miu lama nah ke hasil pengamatan Miu nah Miu temukan go apa lama go betu, go mere, go hati, go tanam. Oh ini go bunga ya. Ditemukan tahu nah toh. Sekarang bilang tanam Miu go komponen go biotik. Tahu apa? Nih go betu, mere, terus tahu go ini hati. Mari go abiotik tanah mata lezat masuk deko baik dan hubungan ngata hubungan ngata na lama terkadang ko ini mari ko jika ko tanah apa kering berarti ko tumbuhan dawa akan mati, misal hewan-hewan kecil akan kehilangan tempat tinggalnya. Ada hubungan hubungan antara komponen biotik nih komponen abiotik abiotik tanah maksudnya komponen ini biotik hewan-hewan kecil nah karena biotik kalau tanah itu abiotik. Menurut tahu ada juga yang bilang apa aja maligo puheu daw kan hubungan ngata kan puheu itu mendapatkan sinar matahari atau membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Ada hubungan antara biotik nego abiotik. Dari Miu kerja kelompok sampai ibu menjelaskan Miu materi, pertanyaan-pertanyaannya ibu ketik Miu, sampai sini Miu paham nggak? Miu paham nggak tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, bagus sekali ya. Malah Miu paham nggak? Sekarang Miu tanya balik. Apa yang kita pelajari saja? Mari itu anak angkat tangan. Oke, coba Nino. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nino. Jadi hari ini tuh kita mempelajari tentang komponen ekosistem yang di dalamnya itu ada komponen biotik dan abiotik. Kemudian keduanya tuh saling berhubungan tidak? Saling berhubungan tuh antara komponen biotik dan komponen abiotik. Misalnya tadi kita lihat dalam sebuah rantai makanan, mama atau kukus daunnya membutuhkan matahari, tanah, baik untuk bertumbuh, untuk tumbuh toh. Tahu mereka saling berhubungan toh antara komponen biotik dan komponen abiotik. Mas tahu jika salah satu dari komponen rusak, apa yang akan terjadi? Iya, bagus sekali. Berarti ekosistemnya menjadi tidak
seimbang. Benar toh? Misalnya dalam sebaran teh makanan namanya ini misalnya harga populasi hagana bertambah banyak, berarti mama atau sudah akan berkurang karena populasi lama atau keseimbangan terjaga akhirnya ekosistem dona akan tidak seimbang toh, atau mama atau sudah akan berkurang karena atau dimakan oleh si fagadau Oke, coba sebutkan satu contoh pengaruh perubahan ekosistem komponen abiotik terhadap ekosistem. Oke, bagus sekali. Kalau misalnya air habis atau terjadinya kekeringan, berarti tumbuhan dan hewan akan mati. Ibu senang sekali hari ini kalian belajar dengan baik. Ibu mau pesan ke kalian untuk jangan merusak tumbuhan, menjaga lingkungan, menjaga alam, seperti jangan membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, atau membakar hutan sembarangan, karena itu akan merusak lingkungan. Akhirnya ekosistem menjadi tidak seimbang. Pembelajaran kita sudah selesai. Untuk mengakhiri itu Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Oh ya, ketua kelas, Ibu minta ketua kelas pimpin kita bermahasiswa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ketua kelas yang sudah pimpin kita masih. Sampai jumpa pertemuan kita Robaze.